Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi matematika dasar ya pada Microsoft Excel, yang mana nanti kita langsung implementasikan pada contoh kasus untuk bidang ilmu ekonomi. Nah, pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai fungsi matematika pada Microsoft Excel, pasti tidak lepas dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, rata-rata, akar ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai penjumlahan dalam fungsi atau formula pada Microsoft Excel, kita bisa menggunakan sum ya, atau sum ya. Nah, sedangkan untuk rata-rata, untuk mencari rata-rata atau nilai rata-rata, kita bisa menggunakan average ya. Nah, sedangkan untuk mencari jumlah sel yang berisi data angka ya, jadi mencari jumlahnya. Nah, itu kita bisa menggunakan count. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari jumlah sel yang berisi bukan data angka ya, bisa tipe datanya string atau teks ya, itu kita bisa menggunakan counta. Nah, untuk mencari untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari serangkaian angka atau bilangan ya, kita bisa menggunakan formula max ya. Nah, kalau untuk nilai minimal terkecil, kita bisa menggunakan min. Nah, kalau untuk akar, kita bisa menggunakan square root ya, SQRT. Nah, lalu bisa juga mencari nilai varian ya dari suatu sampel ya, itu menggunakan var. Untuk mencari varian dari suatu populasi, kita bisa menggunakan varp ya, FARP ya, varian populasi. Untuk mencari standar deviasi dari sampel, kita bisa menggunakan standdef ya, STDEF. Sedangkan untuk mencari standar deviasi dari populasi, kita bisa menggunakan standdef P ya, atau STDEVP. Baik, langsung saja kita coba masuk ke Microsoft Excel ya. Di sini saya ada contoh untuk ya penggunaan fungsi dasar dari matematika pada Microsoft Excel. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi ya, beberapa penghitungan ya dalam menganalisis. Contohnya di sini adalah kinerja keuangan daerah ya di Kota Bandung ya dari tahun 2014. Nah, kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong sesuai dengan ketentuan itu. Nah, di sini saya mendapatkan data PAD dalam satuan ribu rupiah. PAD itu adalah penerima nasi daerah. Lalu ada total pendapatan satuannya Rp1.000 ya, lalu ada realisasi ya, ini realisasi pendapatan daerah. Nah, seperti ini. Nah, dan juga target pendapatan daerah. Data ini saya peroleh dari laporan APBD ya, APBD Kota Bandung. Nah, di situ ada sumber-sumber penerimaan, pengeluaran untuk belanja, dan pembiayaan. Nah, saya tidak akan mengambil semua. Nah, ini contoh kasus kita selama kurun waktu 5 tahun ya, 2010 sampai 2014. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah dalam penggunaannya ya. Tapi dengan formula tadi, hanya dengan Excel kita bisa menggunakan untuk mencari nilai yang akan kita gunakan untuk analisis nilai itu nanti. Tapi kita tidak akan sampai masuk ke analisis dari nilai itu ya, nilai sekian maksudnya apa ya, itu tidak. Yang penting di sini adalah
dalam penggunaan formula atau rumus. Nah, kembali di yang pernah saya singgung dulu, bahwa dalam penulisan atau pengetikan formula harus didahului dengan sama dengan, ya. Misalkan di sini kita ingin mencari jumlah dari pendapatan asli daerah Kota Bandung selama 5 tahun ini berapa, ya kan. Nah, kita bisa menggunakan sum, ya, sum. Kita jangan lupa ketikkan sama dengan sum. Biasanya di sini nanti akan ada muncul semacam kayak perintah atau isian untuk kira-kira diisi apa saja, ya. Di sini number one, ya, dan seterusnya, yang berarti apa, range-nya, areanya. Kita ingin menjumlahkan PAD dari tahun 2010 sampai 2014, kita cukup blok seperti ini, kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini adalah total pendapatan asli daerah Kota Bandung selama 5 tahun, ya, total keseluruhan selama 5 tahun. Nah, untuk mencari rata, ya, kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan average, ya. Kita biasanya cukup mengetikkan AF gitu, secara otomatis akan muncul formula. Kita tinggal cari nih, kita tinggal pilih, klik 2 kali average untuk mencari rata-rata. Sama di sini nomor 1 sampai 2, yang berarti area atau sel yang akan kita rata-ratakan, ya, selama 5 tahun ini. Kita seleksi, ya, kita blok, lalu kurung tutup, enter. Jadi selama 5 tahun ini rata-rata penerimaan asli daerah Kota Bandung sebesar berapa ini, berarti 1 triliun, ya. Kenapa 1 triliun? Karena lihat di sini, ya, di sini masih ada Rp1.000, yang berarti di belakang ini masih ada ketambahan 03, ya kan, 1 triliun lebih, seperti itu. Nah, lalu nilai terendah di sini berarti apa? Kita ingin mencari nilai terendah untuk penerimaan asli daerah selama 5 tahun ini. Nilai terendah penerimaan asli daerah di tahun berapa, ya kan, yaitu sebesar berapa. Nah, contoh kasus kita di sini memang secara langsung kita bisa mengetahui, ya, yaitu di tahun 2010 sebesar 400 miliar, ya. Nah, tapi kadang kita dihadapkan data yang sangat banyak, ya kan, dengan angka bilangan yang variasinya tidak terlalu besar, ya kan. Nah, kita bisa menggunakan untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan min, ya, seperti yang sudah tadi jelaskan, ya. Kalau min itu untuk, ya, min. Nah, ini sama, ya, range 1 sampai range tertentu, yang mana kita blok, kita seleksi, ya, dari tahun sampai 2015. Nah, ini adalah nilai terendah atau pendapatan asli daerah di Kota Bandung, ya, yaitu sebesar 400 miliar, ya. 400 miliar nih, ya, perhatikan di sini, ya, masih 03, ya, berarti harus kita tambahkan 03 kali di bawah posisi belakang. Nah, nilai tertinggi, yang berarti nilai terbesar penerimaan daerahnya sebesar berapa, ya, kita menggunakan rumus max, ya, maksimum. Nah, kita blok area atau range yang akan kita gunakan untuk mencari nilai tertinggi itu berapa, ya, selama 5 tahun ini penerimaan asli daerahnya, kurung tutup, enter. Nah, sebesar 1 triliun, ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya 1 miliar, ya, 1 triliun, ya. Nah, ini tadi beberapa formula, ya, penjumlahan rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, ya, dengan formula yang sudah saya jelaskan. Nah, lalu kita ingin mencari ini
pertumbuhan PAD ya, pertumbuhan. Di sini ada pertumbuhan PAD dan di sini ada laju pertumbuhan. Nah, kalau kita berbicara pertumbuhan, ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, yang berarti tahun sekarang ini tumbuh berapa dibandingkan tahun sebelumnya ya. Atau bisa dikatakan selama 5 tahun ini tumbuh berapa untuk penerimaan di daerahnya misalnya, yang berarti nanti dari 2014 dikurangi 2010. Nah, di situ ada formulanya, PADT dibagi dengan PADT dikurangi dengan PADT min 1 ya. Nah, untuk PADT di sini menunjuk pada PAD tahun saat ini ya, yang akan kita hitung dibandingkan atau dikurangi dengan PAD tahun sebelumnya. Misalkan kalau kita ingin melihat pertumbuhan dari PAD tahun 2010, berarti harus kita lihat atau kita harus mendapatkan data PAD tahun 2009 kan. Nah, berarti kita menghitung PAD-nya mulai dari tahun 2011 pertumbuhan PAD-nya. Ya, bisa kita hanya menggunakan pengurangan biasa ya. Jadi kita arahkan ke sel ini yang menunjukkan nilai PAD tahun 2011 dikurangi dengan 2010. Cukup seperti ini. Yang nanti satuannya ya nominal ya, rupiah itu tadi ya, Rp1.000 tadi. Nah, seperti ini. Inilah besaran pertumbuhannya. Masih ingat untuk materi mengenai absolute dan relative reference ya, mana sel yang terkunci ya, yang dinotasikan atau diberikan simbol dolar ya. Kalau misalkan kita ingin mengunci kolom, kita memberikan simbol dolar di depan hurufnya, huruf B ya, atau dan seterusnya A B C D. Tapi kalau ingin kita mengunci baris atau row-nya, kita letakkan simbol dolarnya berada di depan angkanya ya, atau di tengah-tengah antara huruf dan angka pada sel yang aktif itu. Nah, kalau kita ingin mengunci sel itu ya, misal kita ingin mengunci sel C7, berarti baik di depan huruf C dan angka atau baris ke-7 kita beri simbol dolar. Nah, karena kita ingin menghitung pertumbuhan untuk tiap tahunnya ini dengan satu rumus ini, berarti kita tidak perlu absolutkan ya. Jadi hanya relatif seperti ini ya, karena akan merujuk pada sel yang akan dihitung ya. Nah, dengan cara kita tidak perlu mengetik ulang lagi rumus seperti tadi ya. Tahun ini sel tahun 2012 dikurangi sel tahun 2011 untuk PAD-nya. Tidak perlu ya, kita cukup seperti ini hanya dengan memahami dari absolute dan relatif reference tadi. Nah, fill handle-nya kita arahkan kursornya ke fill handle-nya ya. Kita drag ke bawah. Nah, seperti ini secara otomatis. Nah, penghitungan pertumbuhan PAD untuk tahun 2014 ini dihitung dari PAD 2014 dikurangi PAD 2013 ya. Ini menggunakan prinsip tadi ya, relative reference ya. Ini pertumbuhannya PAD. Nah, kalau kita berbicara laju pertumbuhan, ini biasanya persen. Pada umumnya laju pertumbuhan itu diformulasikan ya, kalau kita kasusnya PAD tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, dibagi dengan PAD tahun sebelumnya dikali 100%, jadi satuannya persen. Nah, ini kita bisa mencari pertumbuhannya berarti mulai dari tahun 2011. Nah, ini karena kita sudah membuat formula untuk pertumbuhan PAD ya, yang PADT dikurangi PADT min 1, jadi kita bisa langsung membaginya dengan untuk PAD di tahun sebelumnya ya, yaitu di tahun 2010 ya. Hitung laju pertumbuhan PAD di tahun 2011. Nanti bisa dikalikan 100% atau bisa diganti satuannya menjadi persentase seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba sama dengan ini tadi ya, PADT dikurangi PADT min 1, PAD 2011 dikurangi PAD 2010. Sekarang kita bagi dengan PAD tahun 2010 ya kan, T min 1 tadi dengan formulanya. Seperti ini ya. Nah, pertumbuhannya hampir 100% ya. Lihat memang awalnya 441 sekarang menjadi 807
830-an ya, 830-an. Ini berarti hampir 100% pertumbuhan PAD-nya. Ya, kembali lagi kalau misalkan mau menggunakan rumus seperti ini ya, PADT-1 dikurangi dengan PADT dikurangi PADT-1 dibagi PADT-1 kali 100% bisa ya. Seperti ini berarti sama dengan kita beri tanda kurung untuk mengamankan hasil penghitungan PAD 2011 dikurangi PAD 2010. Dari hasil pengurangan ini baru kita bagi dengan 2010 seperti ini. Nah, sama kan, karena pada prinsipnya kita ingin menghitung laju pertumbuhan PAD untuk tiap-tiap tahunnya, berarti tidak perlu ada yang diabsolutkan ya. Jadi kita menggunakan prinsip relatif reference seperti ini. Ya kan, 38% ini kan diperoleh dari PAD tahun 2014 dikurangi PAD 2013 dibagi dengan PAD 2013 ya kan. Kalau kita kunci ADT-1-nya nanti akan menuju pada tahun awal ya, pada saat kita dengan rumus yang pertama. Nah, itu ya, diingat kembali materi absolute dan relatif reference. Nah, berapa misalkan kita mencari rata-rata pertumbuhan PAD selama 5 tahun ini berapa persen kira-kira, berarti kita cukup bisa menggunakan tadi ya rumus average tadi ya. Average ini kita seleksi, kita blok areanya, ini pertumbuhannya selama 4 tahun ini ya, kurung tutup. Nah, 48% ya, hampir 50% ya, ada peningkatan yang cukup signifikan ya penerimaan asli daerah di Kota Bandung. Kita bisa mencari nilai tertinggi ya, nilai tertinggi dari laju pertumbuhan PAD seperti tadi ya, sama dengan max ya. Kalau mencari nilai terendah berarti menggunakan min. Berapa pertumbuhan tertinggi, laju pertumbuhan PAD tertinggi di Kota Bandung, yaitu 89 yang berarti padatan berapa ini, 2011. Nah, sekarang kita pengaplikasian yang berikutnya untuk mencari desentralisasi fiskal ya. Nah, desentralisasi fiskal ini bisa kita cari dengan rumus rasio yaitu PAD terhadap pendapatan daerah. PD itu pendapatan. Jadi nanti satunya bisa kita ubah ke dalam persentase. Yang berarti kita menggunakan rumus pembagian saja ya, berarti yaitu PAD tahun 2010 dibagi dengan total pendapatan daerah di tahun 2010 seperti ini. Ya. Nah, ini derajat kita ya, biasanya persen ya, bisa kita berikan persen. Nah, ini seperti ini, tinggal kita tarik fill handle-nya ya, karena rumusnya sama. Ingat prinsip dari absolute relative reference ya. Ini berarti menerapkan apa? Karena tidak ada yang diabsolutkan, berarti relative reference ya. PAD masing-masing tahun dibagi dengan pendapatan daerah di tiap tahunnya. Nah, ini tadi berapa rata-ratanya ya, kita bisa mencari dengan rumus tadi ya, average tadi ya, rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Kota Bandung selama 5 tahun ini berapa tahun? 28% ya, belum ada setengah, berarti kemandiriannya masih rendah ya. Biasanya masih tergantung pada transfer atau dana perimbangan dari pusat maupun provinsi ya. Nah, sekarang ini ya sama ya, rata-rata realisasi ini ya, kita bisa menggunakan dengan rumus average. Nah, sekarang kita ingin mencari rasio efektivitas. Jadi dari target ya, pada tahun 2010 itu menargetkan pendapatan daerahnya sebesar katakan 2 triliun ya, 2000 triliun ya misalkan. Nah, kok banyak ya, 2000 miliar ya, mungkin sekitar itu ya kurang lebih. Nah, ternyata
berarti apa? Di tahun 2010 dari apa ditargetkan ternyata malah melebihi dari target. Nah, bisa juga kurang dari target. Nah, kita bisa ukur itu terkait efektivitas ya dari pendapatan daerah ya. Suatu daerah itu bagaimana atau dalam mengelola ya keuangannya, dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan maupun pengeluarannya ya, memanage pengeluarannya. Nah, rumusnya ini adalah rasio realisasi pendapatan terhadap target. Berarti realisasi pendapatan daerah ya sama dengan realisasi pendapatan daerah dibagi dengan target pendapatan daerah. Ini ya 1,17 kalau kita persen, biasanya dalam bentuk persen. Ya, ini melebihi dari target ya, 100%. Lebih dari 100 itu berarti baik. Ya, ada kriterianya, tapi kita tidak akan membahas itu. Yang penting apa cara mencarinya tadi dengan mengimplementasikan formula dari fungsi matematika dasar. Nah, mungkin itu sedikit contoh kasus ya penerapan. Tidak sedikit pula tugas akhir ya yang melakukan kajian mengenai analisis kinerja keuangan daerah ya, dengan ini tadi berdasarkan data APBD ya, untuk mencari rasio-rasio tadi, bahkan elastisitasnya hanya dengan menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi-fungsi matematika dasar itu tadi ya. Kalau misalkan kita berbicara akar, misalkan akar dari 9 berapa ya, berarti kita bisa menggunakan square root ya, SQR, berarti sama dengan SQRT. Nah, ini untuk akar 2 ya, kita lalu pilih sel atau angka yang akan kita masukkan, angka yang kita akan hitung akarnya. Berarti akar 2 dari 9 adalah 3. Nah, itu tadi hanya tambahan untuk akar ya. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.